Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqat wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawinu bihal umur asyab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum min darsi fiqh muamalat wa sanata'allam amma yata'allaqu bi babil faraid. Wa asallahu ayyu'tina dawama siha wal afiyah hatta nastati an nata'allama wa nastamirra jihadina fi talabil ilmi amin ya rabbal alamin. Wa qabla an nabda darsana al-yawm hayya naqra qira'atul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astul aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas tentang bab ar-raddu ya, dalam permasalahan warisan, yang mana ar-raddu itu merupakan kebalikan daripada aul ketika aslul masalahnya ini kelebihan ya, kemudian majmu' sihamnya lebih kurang daripada aslul masalah. Ya, kemudian ada dua keadaan, yang mana keadaan pertama ketika ahlul furudnya ini tidak ada ahaduz zaujaini atau tidak ada suami atau istri, telah kita bahas. Kemudian apabila ada suami dan istri itu berbeda lagi halnya. Nah, maka yang akan kita pelajari sekarang adalah ar-radul ladzi yakunu fihi ahaduz zaujaini tariqatul halli, yaitu bab tentang rad dalam warisan yang berlebihan ya, kalau misalkan ada ahaduz zaujaini, karena pada dasarnya yastaqillu ahaduz zaujaini bi fardihi faqat, bahwa ahaduz zaujaini seorang suami atau istri dia mendapatkan haknya sesuai furud muqaddarah yang telah ditentukan, dan dia tidak mendapatkan rad tersebut. Wa huwa imma in nisaf awi rubu' awi thumun faqad lahu farduhu min makhrajiz zaujiyah ya. Maka caranya bagaimana? Misalkan si suami mendapatkan setengah, atau ketika dia mendapatkan 1/4, atau misalkan si istri mendapatkan 1/4 atau 1/8. Ketika ada masalah rad di sini, maka dia mengambil bagiannya, yang mana bagian tersebut adalah berupa makhraj dibagi dengan makhrajnya, atau penyebut daripada misalkan dia 1/2, maka penyebutnya itu angka 2 dibagi dengan 1/2 tersebut 2, jadi dia mendapatkan bagiannya yaitu 1 ya. Jadi penyebutnya itu yang bawah 1/2, 1/8 atau 1/4, maka penyebutnya adalah kalau tidak 2, 4 berarti 8. Wa aqsimul baqi ba'da fardi zaujiyah. Kemudian setelah az-zaujiyah ini mendapatkan bagian masing-masing, misalkan tadi penyebutnya 2 gitu ya, maka bagiannya 1, maka sisanya yang 1 itu dibagi kepada ahlul furud al-muqaddarah gitu ya. Bahwa imma wahid aw thalatha aw sab'ah ala mas'alati ahli raddi. Thumma nandur in kana man yuradu alaihi sasan wahidan aw sinfan wahidan sawa'an in qasama alaihi al-baqi am lam yanqasim fa aslu mas'alati raddi makhraju fardi zaujiyah. Nah, kemudian dilihat kalau misalkan radnya atau al-mardud alaih, yang mendapatkan bagian radnya tersebut hanya satu orang atau hanya satu kelompok. Apabila misalkan bisa dibagi atau sudah belum bisa dibagi, maka aslul masalah rad tersebut adalah penyebut dari salah satu suami istri tersebut. Misalkan di dalam contoh penyebut daripada istri, di sini ada permasalahan meninggalkan istri dan seorang anak perempuan, maka istri 1/8 dan anak perempuan 1/2. Nah, ketika ada masalah rad di sini, maka
yang menjadi asal masalahnya adalah penyebut dari istri tersebut, yaitu 8 ya. Tadi istri berapa? 8, maka 8 dibagi 8, istri bagiannya mendapat 1 ya. Kemudian di sini ada 7, sisanya berapa dari 8 dikurangi 1, 7, maka 7 ini merupakan bagian daripada bintun. Itu setelah kalau misalkan menggunakan penghitungan al-hisab yang pertama ini adanya lot, maka ketika lot penyesalan masalahnya adalah dengan menggunakan penyebut daripada istri tersebut atau salah satu suami dan istri tersebut, gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Nah, untuk pembahasan daripada raddu zaujiyah mungkin cukup sampai di sini. Kemudian setelahnya kita akan membahas tentang babu mirathi dzawil arham. Babu mirath dzawil arham di sini adalah bagaimana hukum warisan bagi dzawil arham. Siapa sih yang disebut dengan dzawil arham di sini? Al-arham sendiri jamak dari rahim. Kalau rahim di bahasa Indonesia adalah rahim, yaitu maudhi'u takwinil walad, yaitu tempat mengandung seorang anak gitu ya. Tsumma sumiyat bihi al-qarabah. Nah, disebut juga dari berasal dari kata rahim. Rahim itu adalah saudara, tempat mengandung, maka disebut juga dengan kerabat atau saudara. Wah, secara istilahan di dalam ilmu mawaris yang disebut dengan dzawil arham adalah kullu qaribin lil mayyiti ghairu ma'dudin min ahlil furudil madhkurin wala minal asabati sabiq dzikruhum, yaitu semua kerabat atau saudara-saudari daripada mayit, tetapi mereka tidak disebutkan atau tidak tercakup kepada ahlul furud yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan tidak juga mereka sebagai asobah yang telah dipelajari tersebut gitu ya. Jadi mereka itu saudara, tetap saudara daripada si mayit, tetapi mereka tidak tersebutkan atau tidak tercakup kepada ahlul furud atau ahlul asobah ya. Salah satu contohnya misalkan saudara sepupu gitu ya, saudara sepupu kita, atau misalkan saudara jauh gitu ya kalau di bahasa Indonesianya yang gampangnya, dan tidak disebutkan di dalam ahli waris, maka disebut dengan dzawil arham. Di dalam al-aslu fihi ya, pada dasarnya pada qauluhu ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 75, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Allah wa rasuluh maula man la maula lahu wal khal warith man la waritha lahu. Nah, seperti contohnya juga al-khal. Al-khal itu adalah paman dari pihak ibu ya, atau kholah tante dari pihak ibu. Khal di sini tidak disebutkan di dalam ahlul waris al-furud al-muqaddarah ataupun asobah yang berjumlah berapa, al-banin 15 dan yang perempuan 10 itu tidak termasuk. Nah, tapi dia disebut juga dzawil arham. Nah, dia disebut dzawil arham karena dia tidak termasuk kepada ahlul furud muqaddarah dan juga kepada asobah. Nah, maka di sini nanti ada hukum pewarisannya bagaimana. Sedangkan mereka disebut juga dengan qorobah minal mayyit gitu ya. Kemudian di sini untuk mengklasifikasikan siapa saja yang disebut dengan dzawil arham, ada asnafu dzawil arham, yaitu golongan-golongan yang disebut dengan dzawil arham ya, yaitu katsirah wabil ikhtisar ya arba, sebenarnya ada banyak tapi dirangkumkan ada 4. Yang pertama adalah man yantami ilal mayyit wa hum auladul banat wa in nazalu dzukuran kanu au inatha wa auladul banatil ibn wa in nazalu kadzalik. Nah, yaitu yang pertama adalah yang terhubung kepada si mayit tersebut, yaitu contohnya adalah auladul banat. Auladul banat ini adalah anak-anak dari anak perempuan ya, karena yang di dalam ilmu warisan yang mendapat asobah ataupun
furud muqaddarah itu adalah ibnu ibn wa in nazalu. Tapi ibnu ibintun itu kan tidak mendapatkan. Nah, maka ini seperti disebut dengan tawil arham auladul banat atau ibnu bintun atau bintu dzukuran kanu au inatsan atau auladul banatil iban wa in nazalu dzalika. Kemudian yang kedua golongan adalah man yantami ilaihimul mayyit, yang mana si mayit ini terhubung kepadanya, yaitu dari golongan sebelum-sebelumnya seperti kakek, nenek yang mereka terhalang karena ada nenek kakek yang lebih dekat sedangkan sebenarnya mereka masih hidup dan mereka saudara. Itu bagaimana? Itu disebut dengan tawil arham. Kemudian yang ketiga adalah ats-tsalits man yantami ila abawil mayyit wa hum auladul akhwat wa in safalu dzukuran kan au inatsan wa banatul ikhwah mutlaqan wa man yudri bihi wa in nasalu. Kemudian ada juga yang terhubung kepada kedua orang tua si mayit atau kepada daripada saudara mayit, yaitu wahum auladul akhwat. Auladul akhwat itu adalah anaknya dari saudara-saudara kita, berarti misalkan keponakan gitu ya, apakah mereka mendapatkan warisan atau tidak, dan mereka disebut dengan zawil arham karena mereka saudara tetapi tidak disebutkan di dalam ahlul furudil muqaddarah ataupun asobah. Wa insafalu dzukuran kanu au inasan, atau anaknya dari keponakan, anaknya lagi dan sebagainya, tetapi mereka masih saudara dengan kita. Dan kemudian yang arlobi man yantami ila ajdadil mayyit wa jaddatihi wa hul a'mamu minal wal ammatu mutlaqan wal akhwal wal khalat wa in taba'adu aw auladuhum, atau misalkan yang terhubung kepada kakek nenek ya, atau misalkan tadi yang disebutkan seperti al-khol, al-kholat atau tante, paman yang terhubung dari jalur ibu atau nenek dan sebagainya. Nah, mereka disebut dengan zawil arham seperti itu. Untuk pembagiannya seperti apa tentang pewarisan kepada mereka akan kita lanjutkan di pembahasan setelahnya. Jazakumullahu khairan katsiran, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi ulumi syaina fid dharaini amin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan seluas-luasnya, dan apabila ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.